Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusni Kamal, NIM 25403210, ingin mempresentasikan sebuah materi dari kelompok 2, yaitu pengertian perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian perusahaan serta apa-apa saja yang ada dalam perusahaan. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan laba dengan cara memproduksi atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dalam perusahaan itu ada yang namanya lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal perusahaan. Yang dimana kita tahu eksternal itu adalah luar dan internal adalah dalam. Oke, kita mulai dari lingkungan eksternal perusahaan, yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memiliki potensi untuk memengaruhi operasinya dan mencangkup lingkungan umum dan lingkungan tugas. Ke lingkungan internal perusahaan, yaitu semua faktor di dalam perusahaan yang berada di bawah kendali manajemen, seperti sumber daya alam, struktur organisasi, budaya perusahaan, teknologi, keuangan, dan kebijakan. Oke, setelah itu ada yang namanya etika dalam perusahaan. Nah, etika dalam perusahaan adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membantu perilaku bisnis memastikan perusahaan beroperasi secara moral, bertanggung jawab, dan adil terhadap semua pihak. Setelah itu ada yang namanya hubungan lingkungan dan etika perusahaan. Apa sih hubungan lingkungan dan etika perusahaan itu? Nah, di sini kami akan menerangkan yaitu hubungan antara lingkungan dan etika perusahaan bersifat timbal balik. Lingkungan memengaruhi etika perusahaan karena kondisi lingkungan fisik dan sosial psikologis, membentuk nilai dan perilaku perusahaan. Sementara etika perusahaan memengaruhi lingkungan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam dan sosial. Oke, lanjut ke etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis merujuk pada penerapan standar moral dan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan, yang bertujuan untuk membangun citra positif, meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik karyawan berkualitas, mengurangi resiko reputasi, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Oke, habis itu ada yang namanya manajemen dan globalisasi. Manajemen dan globalisasi memiliki hubungan simbiosis, di mana globalisasi membuka peluang dan tantangan baru bagi manajemen, sementara manajemen harus adaptif untuk memanfaatkan peluang global, seperti akses ke pasar luas dan sumber daya global, serta mengatasi tantangan seperti persaingan ketat, perbedaan budaya, dan kompleksitas operasional lintas negara. Oke, lanjut ke kesimpulannya, yaitu lingkungan perusahaan dan etika bisnis memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Lingkungan perusahaan mencangkup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasional bisnis, sedangkan etika bisnis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip etika dan mengelola lingkungan bisnisnya, termasuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan, akan membangun reputasi yang positif serta meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sinergi antara budaya kerja yang mendukung etika dan kepemimpinan yang berintegritas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Strategi perusahaan seperti penerapan kode etik, pelatihan etika, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan harus dijalankan secara konsisten untuk menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis dalam pengelolaan lingkungan yang baik tidak hanya berperan dalam meningkatkan kinerja dan reputasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan dalam menghadapi tantangan global. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.